Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Pratama Heti Herlambang SHMH dan Bapak Muhammad Imam Bustomi SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah praktik peradilan tata usaha negara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat guna melaksanakan kegiatan praktik peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan bagi mahasiswa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memberikan praktik sidang tata usaha negara dengan nomor perkara 26/G/2023/PTWN-BNA. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Andika Nifalansa, selaku Panitera Pengganti. Saya Nisa Nursyahani selaku Hakim Ketua. Saya Zahra Putri Pertiwi selaku Hakim Anggota 1. Saya Nicholas Senderil selaku Hakim Anggota 2. Saya Risa Firsa Gravinita selaku kuasa hukum penggugat. Saya Keisha Lisa Nasyidkin selaku kuasa hukum penggugat. Saya Latifah Tayatin Hairo selaku kuasa hukum tergugat. Saya Rafika Bisnasari Fastri selaku kuasa hukum tergugat. Saya Yunus Kamarani selaku kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Saya Rahmati Alessandra Saida selaku kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Saya Afina Calarasati selaku saksi penggugat. Saya Rizka Winaya selaku saksi penggugat. Saya Evan Fikrenda selaku saksi tergugat. Saya Mustika Bani selaku saksi tergugat. Saya Dia Darawati selaku saksi tergugat. Saya Melisa Mulyani selaku saksi tergugat 2 intervensi. Saya Samra Dutaran Saputra selaku saksi tergugat 2 intervensi. Saya Muhammad Sugeng Kaviano selaku petugas sidang dan juru sumpah. Kasus posisi. Pada November 2023, Irwansyah, seorang wira swasta yang berdomisili Dusun Melur, Desa Pendamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, mengajukan gugatan tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 November 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2023. Irwansyah sebagai penggugat bersama kuasa hukumnya menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Banda Aceh. Gugatan tersebut diajukan sebab DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang menerbitkan persetujuan bangunan gedung atau PBG nomor SK PBG 11605 0303 2023 tanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar untuk mendirikan bangunan dengan luas 3.326,4 meter persegi di Jalan Cutnya di Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dianggap telah merugikan kepentingan penggugat yang dalam hal ini sekaligus menjadi objek sengketa. Penggugat merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan tersebut karena ia memiliki bangunan kios atau ruko permanen yang terletak di daerah tersebut dengan surat jual beli bangunan kios atau ruko antara Nasrul selaku penjual dengan Irwansyah selaku pembeli tanggal 4 Juli 2018 yang ditandatangani para pihak. Saksi-saksi termasuk T. Iskandar dan diketahui oleh Datuk Penghulu Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Dan bangunan kios atau ruko tersebut dijadikan tempat usaha dagang yang berada di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI Persero. Penggugat secara pasti mengetahui objek sengketa pada 11 Oktober 2023 saat pulang ke Aceh Tamiang untuk menghadiri sidang dan melihat spanduk yang dipasang di pagar seng yang menyatakan persetujuan bangunan gedung atas nama T. Iskandar. Merasa dirugikan, penggugat mengajukan surat perdata administratif pada 26 Oktober 2023 namun ditolak oleh DPMPTSP Kabupaten Aceh Tamiang pada 30 Oktober 2023. Oleh karena tidak mendapatkan penyelesaian administratif yang memuaskan, penggugat kemudian mengajukan gugatan ke PT UN Banda Aceh pada 13 November 2023 yang didaftarkan pada 14 November 2023 dengan nomor 26/J/2023/PT UN BNA. Dalam gugatannya, penggugat menegaskan bahwa penerbitan PPG tersebut tidak melibatkan pemilik kios atau ruko yang sah, serta tidak memenuhi berbagai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, Pasal 41 Ayat 1, Pasal 43 Ayat 1 dan Ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 14, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan Pasal
99 tentang angkutan lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas. Penggugat juga menilai bahwa penerbitan PPG tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas keterbukaan. Oleh karena itu, penggugat yang merasa kepentingan yang dirugikan melalui kuasa hukumnya Orisa Binta Pravidita SHMH dan Keisa Risana Sincin alias Tuti Asra SHMH memohon kepada PT WN Banda Aceh untuk menyatakan batal atau tidak sah persetujuan bangunan gedung nomor SSK di PBG SIP 116503032023 atas nama T. Iskandar yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Banda Aceh sebagai tergugat dan wajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan persetujuan bangunan gedung tersebut. Lantas, bagaimanakah putusan majelis hakim dalam perkara ini? Selamat menyaksikan. Tata tertib sidang. 1. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga. 3. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengenakan tanda pengenalan dari mahkamah. 4. Pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Larangan bagi pengunjung sidang: A. Belum berusia 12 tahun kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. B. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang. E. Membawa peralatan demonstrasi. F. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan. G. Makan, minum, dan merokok. H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sendal jepit, dan kaos oblong. I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain. K. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. L. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5. 7. Berlaku juga bagi para pihak, saksi, dan ahli. Ayat 7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf D. 8. Dikecualikan bagi jurnalis. Ayat 8. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. 9. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. Sidang dengan nomor perkara 26/B/2023/PTWN DNA dengan agenda pemeriksaan persiapan 1 akan segera dimulai. Para pihak dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Para hadirin dimohon berdiri. Pemeriksaan persiapan perkara dengan nomor register 26-G-2023 PTWN-BNA antara Irwan Syah melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang dengan ini dibuka dan tertutup untuk umum. Baik,
yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Officer Firsa Grafidita SHMH dan rekan saya inisialisasi Siti Halia Putri SHMH. Kami dari kuasa hukum penggugat akan mewakili penggugat dari awal hingga akhir persidangan yang mulia. Baik, terima kasih. Apakah pihak tergugat hadir? Pihak tergugat tidak hadir yang mulia. Baik. Untuk pihak penggugat silakan maju untuk menunjukkan kartu beracara, berita acara sumpah advokat beserta surat kuasanya ke meja hakim. Baik, yang mulia. Baik, di sini akan dilaksanakan pemeriksaan persiapan berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pemeriksaan persiapan dilakukan guna memeriksa gugatan dan memperbaiki gugatan bila mana gugatan yang diajukan kurang lengkap. Dari pihak penggugat, di sini majelis akan memeriksa surat gugatan saudari. Mohon waktunya untuk para hakim, silakan mendekat dengan mengecek surat gugatan dari penggugat. Baik, para pihak penggugat, setelah majelis hakim memeriksa ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dalam surat gugatannya. Lebih lanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh majelis hakim yang lain, silakan. Baik, bagi para penggugat mohon diperhatikan agar dapat memperbaiki kesalahannya ya. Pertama, terkait dengan kata bertempat kedudukan dapat diganti menjadi berkedudukan. Kemudian mohon ditambahkan lagi pada tanggal surat permohonan keberatan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Daryl jika ada ingin ditambahkan. Jadi saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Penggugat mohon untuk gugatannya diperbaiki ya. Baik, yang mulia. Baik. Untuk memperbaiki gugatan, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Untuk perbaikan kami rasa 7 hari cukup yang mulia. Baik, 7 hari. Panitera mohon dicek 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, Kamis 30 November 2023 yang mulia. Baik. Bagaimana penggugat di tanggal tersebut? Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, bersedia ya. Pemeriksaan persiapan ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan agenda pemeriksaan persiapan 2 siap dimulai yang mulia. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 26-G/2023 PTUN-BNA dengan agenda pemeriksaan persiapan. Dengan ini sidang dinyatakan terbuka dan tertutup untuk umum. Baik, dari penggugat siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Officer Firsa Grafidita SHMH dan rekan saya inisialisasi Siti Halia Putri SHMH. Kami selaku kuasa hukum dari penggugat akan mewakili penggugat dari awal hingga akhir persidangan yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Hadir yang mulia, perkenalkan saya Elani Fataya Pemhero SHMH bersama dewan rekan saya Afrika Agustina Sakita Asri SHMH sebagai kuasa hukum tergugat siap mewakili tergugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Baik, terima kasih. Dalam persidangan hari ini akan melanjutkan pemeriksaan gugatan dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat, apakah sudah dilengkapi gugatannya? Sudah yang mulia, kami sudah memperbaiki dan melengkapi gugatan kami. Baik, untuk itu majelis hakim akan memeriksanya. Kami mohon waktunya ya. Baik yang mulia. Baik, penggugat, setelah majelis hakim memeriksa gugatan saudara telah lengkap dan memenuhi pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya, gugatan saudara akan diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Dan jangan lupa juga gugatan saudara untuk dimintakan stempel ke panitera setelah persidangan ini selesai. Apakah ada yang ingin disampaikan dari pihak penggugat? Tidak ada. Tidak ada. Baik, dari pihak tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik. Sebelumnya majelis hakim mendapatkan pemberitahuan dari kepaniteraan bahwa akan ada yang mengajukan diri sebagai pihak tergugat berintervensi. Panitera, apakah calon tergugat berintervensi hadir dalam persidangan? Hadir yang mulia. Baik, bisa dipersilakan masuk ke ruang persidangan ya. Baik, calon tergugat berintervensi silakan memberikan surat permohonannya. Saudara ini tergugat berintervensi atau kuasa hukum dari tergugat berintervensi? Di sini yang mulia, perkenalkan saya Dini Bersama Raini SMK dan rekan saya Lina dari Sabda Kaita SMK. Hadir selaku kuasa hukum dari tergugat berintervensi yang akan mewakili tergugat berintervensi dari awal dimulai persidangan yang mulia. Baik, kuasa hukum ya. Terima kasih. Permohonan saudara ini akan majelis hakim periksa dan teliti lebih lanjut. Pengabulan atau penolakan akan disampaikan melalui putusan setelah persidangan dengan agenda gugatan penggugat. Apakah ada yang ingin disampaikan dari kuasa hukum penggugat intervensi? Cukup yang mulia. Cukup, baik. Kepada saudara kuasa hukum calon tergugat intervensi, silakan bisa meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu untuk sidang pertama akan kita laksanakan dalam 7 hari ke depan. Panitera mohon dicek 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, Selasa 7 Desember 2023 yang mulia. Baik, 7 Desember ya. Untuk itu kepada pihak penggugat maupun tergugat untuk dapat hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan gugatan. Demikian pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang dengan agenda pembacaan gugatan siap dimulai yang mulia. Sidang perkara dengan nomor register 26/G/2023/PT-UMBNA dengan agenda pembacaan gugatan dalam perkara antara Irwan Syah sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Lisa Firsa Grafidita SMH dan rekan saya Isya di sana Siti Karya Putih SMH. Kami selaku kuasa hukum dari penggugat akan mewakili pihak penggugat dari awal hingga akhir persidangan ini. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat siapa saja yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Perkenalkan saya Elatif Fatihah Tumero SHMH bersama dengan anak saya Afrika Agustina Satwa Asri SHMH sebagai kuasa hukum tergugat yang akan mewakili tergugat dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Baik, terima kasih. Acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan gugatan. Dari pihak penggugat, apakah terdapat perubahan lagi dalam gugatannya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, baik. Selanjutnya saya akan membacakan gugatan dari pihak penggugat. Silakan untuk didengar dan disimak dengan baik. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Irwan Syah, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wirausaha, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/SKKH/10 Romawi /2023/PT-UMBNA tertanggal 31 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada 1. Ori Saprista Grafidita SHMH, 2. Keisha Lisana Sitkin Alia SHMH. Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pengacara, tempat tinggal Jalan Pendidikan Lorong 3 nomor 5 Desa Punge Jurong, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Yang selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Melawan nama jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang yang berkedudukan di Jalan IRH Juanda nomor 69 Desa Bundar Kecamatan Karangbaru Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan 1. Objek sengketa dianggap telah dibacakan. 2. Tenggang waktu dan upaya administratif dianggap telah dibacakan. 3. Kepentingan yang dirugikan dianggap telah dibacakan. 4. Dasar dan alasan atau posita gugatan. 1. Bahwa penggugat sebagai pemilik bangunan kios atau ruko yang terletak di Jalan Cutnya di Blok A, nomor 9 Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan luas bangunan 18 meter persegi. 2. Bahwa hubungan penggugat dan T. Iskandar hanya sebagai sesama pedagang dan pemilik bangunan kios atau ruko yang terletak di Jalan Cutnya di Desa
Perdamaian Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Bahkan T. Iskandar juga menjadi saksi jual beli kios atau ruko yang dibeli oleh penggugat. 3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 penggugat mendapatkan informasi dari orang tuanya dengan menyampaikan bahwa bangunan kios atau ruko miliknya penggugat akan dibongkar oleh T. Iskandar dan pihak lainnya. Namun pelaksanaan pembongkaran bangunan tersebut menjadi terhambat dikarenakan hampir semua pemilik bangunan kios menolak persetujuan sepihak tersebut karena dilakukan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dan tidak adanya kesepakatan bersama dengan pemilik kios atau ruko sampai dengan saat ini. 4. Bahwa tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa di atas bangunan milik penggugat yang kemudian objek sengketa tersebut dimanfaatkan oleh T. Iskandar sebagai landasan hukum untuk dipergunakan ke berbagai instansi dan membongkar atau membangun bangunan di atas bangunan ruko milik penggugat yang sangat merugikan kepentingan penggugat sebagai pemilik kios atau ruko tersebut, di mana seharusnya proses pengajuan persetujuan bangunan gedung tersebut harus mendapat kesepakatan dan izin tertulis terlebih dahulu dari penggugat. 5. Bahwa tergugat secara melawan hukum telah melakukan tindakan yang semena-mena tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan bagi penggugat dan telah merugikan penggugat sebagai pemilik bangunan kios atau ruko dengan cara yang bertentangan dengan AUPB dan perbuatan tergugat tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Kanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 24 tahun 2020 yang menyatakan maksud dan tujuan pasal 2 ayat 1 huruf B untuk tertib administrasi, penyelenggara pelayanan perizinan dan non-perizinan. 6. Bahwa perbuatan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya berdasarkan informasi yang keliru yang dibuat oleh T. Iskandar tanpa menelusuri terlebih dahulu kebenaran dari para pedagang kios termasuk penggugat. 7. Bahwa penggugat dalam melakukan proses penerbitan objek sengketa telah tidak memenuhi semua persyaratan, tidak sesuai prosedur, bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melakukan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya yaitu A. Tergugat tidak pernah melibatkan kepentingan penggugat dan para pedagang pemilik kios atau ruko lainnya. B. Bahwa tergugat tidak meneliti dokumen secara cermat tentang kepemilikan bangunan gedung yang faktanya bahwa T. Iskandar bukanlah pemilik seluruhnya bangunan kios atau ruko. C. Bahwa tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya sehingga tidak menghiraukan pemberitahuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah mengingatkan tergugat dalam surat nomor 551/612 pada tanggal 28 Februari 2023. D. Bahwa tergugat dengan kewenangan yang melekat padanya telah mengabaikan masukan-masukan dari Dinas Teknis terkait perihal pemenuhan persyaratan penerbitan objek sengketa. E. Tergugat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, yang seharusnya tergugat harus terlebih dahulu melakukan peninjauan ke lokasi rencana pendirian bangunan. F. Bahwa tergugat tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan. G. Bahwa tergugat tidak meneliti dengan cermat terkait semua persyaratan yang diserahkan oleh T. Iskandar, salah satunya yaitu bukti pembayaran PBB. H. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan semua persyaratan yang sudah ditentukan pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. I. Bahwa berdasarkan Kanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 28 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan pasal 70 dan pasal 78 yang menyatakan sebelum diterbitkannya IMB, pemohon wajib membuat papan pengumuman tentang rencana mendirikan bangunan pada lokasi yang bersangkutan, diumumkan setelah tim teknis IMB melakukan peninjauan. Namun tergugat tidak mewajibkan apa yang seharusnya wajib dilakukan oleh pemohon, sehingga perbuatan tergugat telah menutup-nutupi akan terbitnya objek sengketa agar tidak diketahui oleh penggugat dan pemilik bangunan kios atau ruko lainnya. C. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, tindakan tergugat juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana sebelum mengambil suatu keputusan telah tidak meneliti secara cermat dan mempertimbangkan semua fakta, baik informasi, dokumen yang lengkap dan faktor yang relevan. Tergugat tidak melaksanakan asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan atas keterbukaan. Poin ke-8, bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menunda pelaksanaan surat keputusan tata usaha negara Akuo sebagaimana yang telah diterbitkan oleh tergugat. 9. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum untuk majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara Akuo untuk menyatakan objek sengketa batal demi hukum atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. 10. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena adanya objek sengketa yang telah merugikan kepentingan penggugat, maka sangatlah patut dan wajar bila tergugat dalam perkara ini dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. 5. Petitum.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan uraian di atas, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam penundaan, 1. Mengabulkan permohonan penundaan penggugat. 2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan persetujuan bangunan gedung nomor SKPBG 11160030320230001 tanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar dengan luas bangunan gedung 3.326,4 meter persegi yang terletak di Jalan Cut Nyakin, Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh selama dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara ini sedang berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah persetujuan bangunan gedung nomor SKPBG 11160030320230001 tanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar dengan luas bangunan gedung 3.326,4 meter persegi yang terletak di Jalan Cut Nyakin, Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat kuasa keputusan persetujuan bangunan gedung tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Hormat kami, penggugat atau kuasa hukum Orisa Frista, SHMH dan Kisha Lisana, SHMH. Baik, dari penggugat, apakah masih ada yang ingin diperbaiki atau ada yang dirubah dari surat gugatan yang tadi dibacakan? Tidak ada yang mulia. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban dari gugatan? Mohon maaf yang mulia, kami belum menyiapkan jawaban dari gugatan tersebut. Baik, dari pihak tergugat kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk menyiapkan jawaban? Kami memerlukan waktu 7 hari. 7 hari. Baik, dari pihak tergugat saya beri waktu 7 hari untuk menyiapkannya ya. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, Rabu 14 Desember 2023 ya Mulia. Baik. Untuk sidang 7 hari ke depan kita mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 Desember 2023 dengan acara penyampaian jawaban gugatan dari pihak tergugat. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan agenda jawaban tergugat siap dimulai ya Mulia. Sidang penyampaian jawaban pihak tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 26-G-2023-PT-UMBNA antara Irwan Syah sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi semuanya. Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Pihak penggugat dan tergugat sudah hadir diwakilkan kuasa hukumnya ya Mulia. Baik, terima kasih. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat, apakah sudah siap dengan surat jawabannya? Sudah siap yang mulia, mohon izin untuk menyerahkannya ke majelis hakim. Baik, silakan. Pihak penggugat silakan untuk maju mengambil salinan surat jawaban tergugat. Baik, di sini hakim anggota 1 akan membacakan surat jawaban tergugat. Mohon kepada para pihak untuk memperhatikannya dan kepada pemerhati sidang mohon untuk tenang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, tempat kedudukan Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 69 Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1 garing SKU garis datar 92 garing 11 garing 2023 pada tanggal 21 November 2023 dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada 1. Elanti Fatayatun Khawiro SHMH, kedua Adika Agustina Sativa Astri SHMH melawan Bapak Irwan Syah, identitas selanjutnya yang dianggap telah dibacakan. Setelah kami mempelajari dan mencermati gugatan penggugat, dengan ini kami atas nama kuasa hukum tergugat mengajukan jawaban gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama dalam eksepsi 1. Gugatan penggugat melebihi tenggang waktu atau kadaluarsa.
Persetujuan bangunan gedung atas nama T. Iskandar diterbitkan pada 3 Maret 2023, sementara penggugat mengklaim baru mengetahui rencana pembongkaran pada 31 Agustus 2023. Tetapi tergugat menjelaskan bahwa sejak 12 Mei 2023, PT Kereta Api Indonesia telah mengirim surat undangan sosialisasi kepada pedagang terkait penataan kios di atas tanah milik PT KAI. Kemudian sosialisasi dilanjutkan dengan undangan kedua pada 24 Juli 2023 dan surat PJ Bupati Aceh Tamiang tertanggal 27 Juli 2023 yang meminta pembongkaran bangunan paling lambat 7 Agustus 2023. Selanjutnya surat PT KAI tertanggal 31 Juli 2023 menetapkan pembongkaran paling lambat 20 Agustus 2023 dan menegaskan relokasi sementara hingga 31 Agustus 2023. Berdasarkan SEMA nomor 2 tahun 1991 tentang tenggang waktu, gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui batas waktu, yakni pada 90 hari dan dianggap kadaluarsa. Maka majelis hakim beralasan untuk menolak atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kedua, gugatan para penggugat kurang pihak. Gugatan penggugat dianggap kurang pihak karena perkara ini menyangkut langsung kepentingan hukum Jumandi Sandi. Seharusnya dia diikut sertakan sebagai pihak atau diwakili kuasanya dalam persidangan. Oleh karena itu, tepat dan benar jika kemudian majelis hakim menyatakan surat gugatan penggugat tertanggal 13 November 2023 dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dan tidak dapat diterima. Ketiga, gugatan penggugat kabur. Gugatan penggugat dianggap kabur karena mengklaim kepemilikan bangunan kios yang berdiri di atas tanah milik PT KAI. Padahal perjanjian sewanya atas nama Jumandi Sandi dan telah berakhir tanpa perpanjangan. Karena itu penggugat tidak memiliki legal standing sebagai pemilik yang sah. Kemudian dalam pokok perkara, yang pertama bahwa pada pokoknya tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, tergugat menolak secara tegas dalil penggugat dalam posita poin nomor 4 yang dinyatakan bahwa tergugat telah menerbitkan objek sengketa di atas bangunan milik penggugat. Karena Jumandi Sandi tidak mengajukan perpanjangan secara tertulis, maka perjanjian sewa tersebut telah berakhir demi hukum dan ia berkewajiban mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah yang telah disewanya. Ketiga, bahwa penggugat pada poin nomor 5 dalam positanya menyatakan bahwa perbuatan tergugat telah secara sah melawan hukum, melakukan tindakan yang semena-mena. Keempat, bahwa pada poin nomor 6 dalam positanya penggugat mendalilkan perbuatan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya berdasarkan informasi yang keliru. Dalam hal ini disampaikan bahwa PT Kereta Api menjalin perjanjian sewa aset dengan T. Iskandar sejak 1 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2026. Perjanjian ini menjadi dasar T. Iskandar mengajukan persetujuan bangunan gedung ke Dinas PUPR dengan melampirkan fotokopi sertifikat tanah. Kemudian bahwa berdasar ketentuan pada pasal 35 ayat 3 menyebutkan pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Kemudian bahwa T. Iskandar telah membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang telah didaftarkan pada aplikasi Online Single Submission atau OSS guna melengkapi persyaratan yang ada di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Kemudian bahwa pada awal Februari 2023 permohonan PBG atas nama T. Iskandar masuk ke dalam SIMBG dan diverifikasi oleh verifikator teknis dari Dinas PUPR untuk memvalidasi kelengkapan dokumen permohonan. Kemudian bahwa setelah berkas dinyatakan lengkap, permohonan diajukan ke akun pengawasan teknis yaitu Kepala Bidang Cipta Karya untuk diteruskan kepada tim profesi ahli guna memberikan masukan terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian setelah dokumen rencana teknis diperiksa oleh tim profesi ahli, hasilnya dituangkan dalam berita acara konsultasi TPA lalu diperiksa dan diunggah ke SIMBG oleh pengawas teknis. Yang selanjutnya SKRD nomor sekian atas nama T. Iskandar diterbitkan pada 20 Februari 2023 bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 permohonan SIMBG melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan SKRD yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat melalui BSI Mobile. Bahwa setelah Kepala Dinas PUPR mengirim surat rekomendasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang menerbitkan persetujuan bangunan gedung tertanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar. Kelima, bahwa dalam posita penggugat pada poin nomor 8 dalam melakukan proses penerbitan PBG tergugat tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal ini dapat penggugat sampaikan A. Penggugat bukanlah pemilik bangunan gedung sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1. B. Bahwa dalam posita penggugat pada poin nomor 8 huruf B mendalilkan tergugat tidak meneliti secara cermat tentang kepemilikan bangunan gedung. Dalam hal ini yang tergugat tetap ada dalil penggugat yakni pada poin nomor 4 dalam pokok perkara jawaban tergugat.
C. Dalam posita, penggugat pada poin nomor 8 huruf C dan huruf D, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya terkait dengan analisis dampak lalu lintas. D. Dalam posita, penggugat pada poin nomor 8 huruf E, huruf F, dan huruf I disebutkan bahwa tergugat telah melanggar ketentuan pasal 75 ayat 1 dan pasal 105 ayat 1 Konun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 28 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan. Menanggapi dari penggugat pada posita poin nomor 8 huruf G, tergugat menyatakan bahwa PBB atas tanah objek sengketa yang telah dibayarkan oleh T. Iskandar pada 8 November 2021. Pembayaran dilakukan setelah penandatanganan perjanjian sewa aset dengan PT Kereta Api. F. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam posita poin nomor 8 huruf A yang menyatakan tergugat tidak memperhatikan rencana tata ruang wilayah. D. Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan tergugat dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung atas nama T. Iskandar telah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang dimukakan di atas, tergugat mohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Menyatakan bahwa tergugat dalam penerbitan persetujuan bangunan gedung dengan nomor sekian tanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar sah berdasarkan hukum. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menguntungkan tergugat. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat Elanti Fatayatun Wairah SHMH dan Afrika Agustina Satifasti SHMH. Terima kasih Hakim Anggota 1. Bagaimana pihak penggugat? Setelah mendengarkan jawaban dari pihak penggugat, apakah penggugat akan mengajukan replik? Iya yang mulia, tapi untuk saat ini kami membutuhkan waktu untuk menyusunnya. Baik, untuk sidang selanjutnya bagaimana jika akan kita langsungkan pada 7 hari ke depan dari para pihak? Apakah keberatan? Tidak baik, tidak keberatan yang mulia. Baik, persidangan dilanjutkan 7 hari ke depan. Jatuh pada hari dan tanggal berapa ya Panitera? 7 hari ke depan yaitu Kamis 21 Desember 2023 ya. Baik, demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 dengan agenda pembacaan putusan sela dan jawaban terbuka 2 intervensi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan agenda putusan sela dan jawaban terbuka 2 intervensi siap dimulai yang mulia. Sidang perkara dengan nomor register 26-G-2023-PT-UN-BNA dalam perkara antara Irwansyah sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah para pihak sudah hadir dalam persidangan? Pihak penggugat dan tergugat sudah hadir diwakilkan kuasa hukumnya yang mulia. Baik, menyikapi permohonan dari pihak intervensi, agenda pada hari ini adalah sikap majelis terhadap permohonan intervensi dan jawaban atau tanggapan tergugat 2 intervensi. Petugas mohon saya dibantu untuk memanggil pihak tergugat 2 intervensi. Baik, dari calon tergugat 2 intervensi siapa saja yang hadir? Di sini yang mulia, perkenalkan saya Dini Bisnamurine SMH dan rekan saya Nadia Isabella Saida SMH selaku kuasa hukum dari tergugat 2 intervensi yang akan mewakili tergugat 2 intervensi dari persidangan jika ada persidangan yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kalau begitu, agenda selanjutnya adalah sikap majelis terhadap permohonan intervensi dengan pembacaan putusan sela. Kepada pihak tergugat 2 intervensi dan juga para pihak dimohon untuk memperhatikan. Putusan sela nomor 26/G/2023/PT-UN-BNA. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai peradilan tingkat pertama yang melakukan sidang dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan intervensi yang diajukan oleh T. Iskandar Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta alamat Desa Mawar, Dusun Mawar, Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 SKT 2 Romawi garing PT-UN-BNA garing 12 Romawi garing 2023 memberikan kuasa kepada 1 Dini Friska Anggraini SHMH, 2 Rama Ikhtiari Sabil Saida SHMH. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 intervensi. Dalam sengketa tata usaha negara pada perkara antara
perkara nama Irwansyah, identitas dianggap telah dibacakan, memberikan kuasa kepada 1. Orisa Priska Gravidita SHMH, 2. Kesha Lisana Sidkin Alia SHMH, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan. Nama jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang, tempat kedudukan dianggap telah dibacakan, memberikan kuasa kepada 1. Elanti Fatayatun Waira SHMH, 2. Arvika Agustina Sativa Asri SHMH, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut 1. Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nomor 03/PNMH/2023/PT-UN-BNA tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. 2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nomor 04/PNPP/2023/PT-UN-BNA tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan. 3. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh nomor 05/PNHS/2023/PT-UN-BNA tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang. Tentang duduk permohonan, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 November 2023 dan juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di bawah register nomor perkara 26-G-2023-PT-UN-BNA dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November 2023. Menimbang bahwa permohonan intervensi atas nama T. Iskandar di dalam surat permohonan intervensi tanggal 14 November 2023 telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya karena permohonan intervensi adalah selaku pihak yang berkepentingan atas keputusan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, majelis hakim akan mengambil sikap terlebih dahulu terhadap permohonan intervensi dan dari permohonan intervensi dapat masuk atau tidaknya pada perkara nomor 26/G-2023/PT-UN-BNA. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan intervensi sebagaimana yang termasuk di atas, menimbang bahwa proses pemeriksaan perkara akuo masih dalam tahapan pembacaan gugatan. Persetujuan bangunan gedung nomor SK garis datar PBG garis datar 111605 garis datar 0303 2023 garis datar 001 tanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar dengan luas bangunan gedung seluas 3.326,4 meter persegi selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Menimbang bahwa permohonan intervensi telah menyampaikan data-data pendukung berupa fotokopi surat-surat yang terlampir dalam surat permohonannya. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan selama pemeriksaan berlangsung dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan baik atas praksana sendiri dengan mengajukan permohonan atau maupun atas praksana hakim dapat masuk sengketa tata usaha negara yang bertindak sebagai pihak yang membelanya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan normatif pada pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa tidak ada limitasi atau pembatasan bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk masuk dalam sengketa pihak lain yang sedang berjalan. Perihal hal tersebut dapat dilihat dalam frasa selama pemeriksaan berlangsung. Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan kebijaksanaan berupa keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA-32-SK-4-2006 tentang pemberlakuan 2 pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan yang salah satunya mengatur perihal batasan masuknya pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu perkara yang dibatasi sampai dengan duplik. Menimbang bahwa pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan atas perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, bahwa atas timbulnya sengketa masing-masing para pihak harus memperoleh kepastian hukum yang jelas sehingga mencapai suatu keadilan yang sama. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, seseorang atau badan hukum perdata merasa kepentingan yang dirugikan oleh surat keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang. Berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak dengan
atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Menimbang bahwa setelah membaca dan menelaah secara seksama, majelis hakim berpendapat bahwa objek-objek sengketa perkara akuo telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perbedaan tata usaha negara dan tidak termasuk dalam keputusan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang tersebut. Menimbang bahwa atas dasar alasan di atas maka ini merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perbedaan tata usaha negara. Menimbang bahwa fungsi perbedaan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan betul berperan untuk mengawasi aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu berdasarkan hukum. Video konsideran menimbang huruf A, B, C, D, dan E junto pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perbedaan tata usaha negara. Maka untuk itu, betul sudah seharusnya berwenang mengadili sengketa akuo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak profesional dari aparatur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tindakan atas objek sengketa dalam perkara akuo agar tercapai keadilan dari pihak-pihak yang bersengketa. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang di atas, maka majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan intervensi dari T. Iskandar yang diperlukan prosesualnya dalam perkara nomor 26 garing G garing 2023 garing putusan B6. Menimbang bahwa kami perkara yang timbul sehubung dengan putusan sela dalam perkara ini ditangguhkan hingga putusan akhir. Memperhatikan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang perbedaan tata usaha negara dan peraturan hukum lain yang berkaitan. Mengadili dalam putusan sebagai berikut. 1. Menerima permohonan dari pemohon intervensi atas nama T. Iskandar dan menyatakan pemohon intervensi diterima masuk sebagai pihak dalam perkara 26 garing G garing 2023 garing PT UMBNA dan didudukkan sebagai pihak tergugat intervensi. 2. Menangguhkan biaya perkara dalam putusan sela ini hingga putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Senin 20 Desember 2023 oleh kami, Profesor Dr. Anissa Nurcahyani SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Profesor Dr. Zahra Putri Pertiwi SHMH sebagai Hakim Anggota 1, Profesor Dr. Nicholas Christian Deril SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 Desember 2023 oleh majelis hakim tersebut dan dibantu oleh Andika Hanif Al-Aska SHMH SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, kuasa hukum tergugat intervensi. Baik, selanjutnya adalah penyerahan atas jawaban atas gugatan dari penggugat. Bagaimana pihak tergugat intervensi? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap ya mulia. Silakan maju ke depan untuk membawa jawaban beserta salinan. Silakan kepada pihak penggugat untuk mengambil salinan jawaban atau tanggapan dari pihak tergugat intervensi. Baik, terima kasih tergugat intervensi atas jawabannya. Bagaimana dari saudara penggugat? Apakah saudara akan mengajukan replik? Iya yang mulia, namun kami butuhkan waktu untuk menyusunnya. Baik, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kami rasa 7 hari cukup yang mulia. 7 hari, baik. Dari pihak penggugat saya beri waktu 7 hari. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Kamis 28 Desember 2023 ya, Bu. 28 Desember 2023, baik. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 28 Desember 2023 dengan acara penyampaian replik dari pihak penggugat. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan agenda replik penggugat siap dimulai yang mulia. Baik, terima kasih. Sidang lanjutan perkara gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 26 garing G garing 2023 garing PT UMBNA antara Irwansyah sebagai pihak penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pihak tergugat dan T. Iskandar sebagai tergugat by intervensi. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, panitera, apakah para pihak sudah hadir dalam persidangan?
Pihak penggugat, tergugat, dan tergugat berintervensi sudah hadir diwakilkan kuasa hukumnya yang mulia. Baik, kalau begitu, acara persidangan hari ini adalah penyerahan replik dari penggugat. Dari pihak penggugat, apakah telah siap dengan repliknya? Apabila sudah, silakan maju ke depan untuk memberikan repliknya. Baik, kepada pihak tergugat dan tergugat intervensi, silakan untuk mengambil salinan replik dari pihak penggugat meja B. Baik, yang mulia. Dan ini apakah pihak tergugat dan tergugat intervensi akan mengajukan duplik? Iya, yang mulia, dari kami sendiri akan menyampaikan duplik, namun kami minta waktu untuk menyusun duplik tersebut ya mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi juga membutuhkan waktu untuk menyusunnya yang mulia. Baik, dari kedua pihak kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk menyiapkan dupliknya? Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari ya mulia. 7 hari. Kami juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari yang mulia. Baik. Kepada pihak tergugat dan tergugat intervensi, kami beri waktu selama 7 hari untuk menyiapkan dupliknya. Panitera tolong dibantu 7 hari ke depan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Kamis, 4 Januari 2024 yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk persidangan berikutnya akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan. Demikian persidangan pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan acara penyerahan duplik dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan agenda duplik tergugat dan tergugat 2 intervensi sudah siap dimulai yang mulia. Sidang perkara dengan nomor register 26-G-2023 PT-UNBNA pada hari ini, Kamis 4 Januari 2024 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara antara Irwan Syah sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tergugat dan T. Iskandar sebagai tergugat 2 intervensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, siapa saja pihak yang hadir dalam persidangan ini? Pihak penggugat, tergugat, dan tergugat 2 intervensi sudah hadir diwakilkan kuasa hukumnya yang mulia. Baik. Sesuai dengan acara persidangan kita hari ini adalah penyerahan duplik dari saudara tergugat dan tergugat 2 intervensi. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sudah siap ya mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk menyerahkan salinan duplik kepada tergugat melalui majelis hakim. Baik, yang mulia. Kepada pihak penggugat silakan maju ke depan untuk mengambil salinannya. Baik, yang mulia. Baik. Maka sidang pada hari ini dicukupkan dan agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian alat bukti surat dari para pihak. Apakah pihak penggugat akan mengajukan alat bukti surat? Iya, yang mulia, kami akan mengajukan, tapi kami membutuhkan waktu 7 hari untuk menyusunnya yang mulia. 7 hari. Baik, saya berikan waktu 7 hari untuk menyiapkan pembuktiannya kepada pihak penggugat. Lalu bagaimana dari pihak tergugat dan tergugat 2 intervensi? Kami juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari yang mulia. Baik. Kami juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari yang mulia. Baik, 7 hari ya. Maka sidang akan kita tunda selama 7 hari. 7 hari ke depan tanggal berapa ya Pak Nitra? 7 hari ke depan, hari Kamis 11 Januari 2024 yang mulia. Baik, bagaimana para pihak? Apakah bersedia jika sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis 11 Januari 2024? Bersedia yang mulia. Baik. Saya kira cukup untuk sidang hari ini. Sidang ditunda sampai dengan hari Kamis 11 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di gedung yang sama dalam sidang ini dengan agenda acara pembuktian alat bukti surat dan tulisan. Sidang hari ini saya cukupkan dan dinyatakan ditutup. Sidang dengan agenda penyerahan alat bukti surat siap dimulai yang mulia. Sidang perkara dengan nomor register 26-G-2023 PT-UNBNA dengan agenda penyerahan alat bukti para pihak bertempat di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara antara Irwan Syah sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tergugat dan T. Iskandar sebagai tergugat 2 intervensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Pihak penggugat, tergugat, dan tergugat 2 intervensi sudah hadir diwakilkan kuasa hukumnya yang mulia.
Baik, apakah para pihak sudah siap dengan alat buktinya masing-masing? Sudah siap yang mulia. Dari pihak tergugat dan tergugat dua intervensi? Sudah siap yang mulia. Sudah siap? Baik. Dari pihak tergugat dua intervensi juga sudah siap. Baik, silakan perwakilan para pihak untuk maju ke hadapan hakim dengan membawa alat bukti masing-masing. Baik, dari pihak tergugat silakan melihat dari alat bukti surat tergugat dan tergugat intervensi apa sesuai. Sudah sesuai? Baik, silakan tergugat dan tergugat intervensi melihat dari tergugat. Sudah sesuai? Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Dari hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan terkait alat bukti surat ini? Izin yang mulia, untuk bukti dari penggugat yaitu P50 terdapat 2 video. Apa bisa diputarkan salah satunya saja secara singkat ya? Saya minta video yang kedua mengenai pembongkaran pada tanggal 5 September tahun 2023. Baik, kalau begitu silakan pihak penggugat agar dapat memutarkan video yang dimaksud ya. Baik yang mulia. Baik, cukup. Baik, itu saja dari saya yang melihat. Terima kasih. Izin menambahkan yang mulia, saya ingin melihat bukti video dari tergugat dua intervensi, yaitu bukti nomor 10 mengenai sosialisasi agar dapat diputar secara singkat. Baik, silakan pihak tergugat dua intervensi bisa memutarkan video yang dimaksud ya. Baik yang mulia. Baik, cukup. Oh, Berarti sosialisasi mengenai rencana penataan kios terhadap para pedagang tersebut benar telah dilaksanakan pada 26 Juli 2023 ya? Benar yang mulia. Saya telah mengajak para pedagang untuk bertemu dan bicarakan mengenai hal tersebut yang mulia. Oke baik, terima kasih. baik, cukup. Cukup yang mulia. Karena penggugat, tergugat dan juga tergugat dua intervensi sudah menyerahkan alat bukti penggugat dengan tanda P1 sampai dengan P56, kemudian alat bukti tergugat dari tanda T1 sampai dengan tanda T46, serta alat bukti tergugat dua intervensi dengan tanda TINTP 1 sampai dengan TINTP 14 yang nantinya akan dijadikan pertimbangan juga dengan ini dinyatakan sah. Baik, sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi dilaksanakan 7 hari lagi. Tanggal berapa Panitera? 7 hari ke depan, hari Selasa 18 Januari 2024 yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya akan ditetapkan pada Selasa 18 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi. Untuk itu sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang dengan agenda pemeriksaan para saksi siap dimulai yang mulia. Sidang perkara dengan nomor register 26-G-2023-PT UMBNA dengan agenda pemeriksaan saksi bertempat di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam perkara antara Irfan Syah sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Tamiang sebagai tergugat dan T. Iskandar sebagai tergugat dua intervensi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Pihak penggugat, tergugat, dan tergugat dua intervensi sudah hadir diwakilkan kuasa hukumnya yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat, tergugat, dan juga tergugat dua intervensi akan mendatangkan berapa orang saksi dalam persidangan? Dari penggugat kami akan mendatangkan 2 orang saksi yang mulia. 2 orang. Tergugat? Dari tergugat ingin mendatangkan 3 orang saksi yang mulia. 3 orang. Dari tergugat dua intervensi akan mendatangkan 2 orang saksi yang mulia. Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat terlebih dahulu. Dari pihak penggugat siapa saja yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? Dari kami akan menghadirkan saudari Alvina Echa Larasati dan saudari Rizka Winaya yang mulia. Baik, kepada petugas sidang diminta tolong untuk bisa menghadirkan saksi penggugat ke ruang sidang ya. Baik, saudara saksi dipersilakan untuk duduk. Untuk saksi penggugat yaitu saudara
Selanjutnya saudara saksi, saya akan memeriksa identitas saudara dimulai dari saksi yang pertama yaitu Afina Echa Larasati, lahir di Banda Aceh 14 Desember 1997, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Islam, tempat tinggal jalannya Adam Kamil RT 14 RW 5, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kabupaten Banda Aceh. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah, semenda atau pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke saksi yang kedua yaitu Saudara Rizka Winayanandiati yang lahir pada tanggal 22 Desember 1997 di Banda Aceh, berjenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Islam, tempat tinggal Jalan Melati RT 2 RW 4, Kelurahan Kuala Simpang, Kecamatan Aceh Tamiang. Apakah benar? Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak. Baik. Terima kasih. Sebelum didengar keterangannya, saudara saksi akan diambil sumpahnya. Apakah bersedia? Baik. Kalau begitu rohaniawan mohon dibantu dan nomor kedua dimohon membantu membimbing sumpahnya. Baik yang mulia. Saudara saksi, silakan ikuti kalimat saya. Saudara yang bersumpah ini hanya membantu melakukan saja ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saudara saksi telah diambil sumpahnya. Apabila memberikan keterangan yang tidak benar, saudara bisa dipidana dengan maksimal ancaman 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Apakah saudara mengerti? Baik, kalau begitu saya mulai dari saksi yang pertama yaitu saudara Afina Echa Larasati ya. Apakah saudara saksi dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berjalan? Iya, Pak. Jadi sebenarnya saya merupakan seorang pedagang yang dimana di tahun 2019 membeli kios dari Rizal Asfandi seharga 20 juta. Baik, terima kasih. Hakim anggota 1 dan 2 silakan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia, terima kasih. Apakah saudara saksi mengetahui bahwa pembangunan yang tersebut memiliki izin mendirikan bangunan atau tidak? Saya tidak mengenal hal tersebut. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup dari saya yang mulia. Baik. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia saudara saksi. Apakah saudara saksi mengetahui tentang pembongkaran kios yang berada di Jalan Cut Nyahdin, Desa Pedagang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang? Iya, saya mengetahui. Kurang lebih terdapat 11 kios yang berada dibongkar. Apakah saudara saksi dapat menjelaskan mengapa kios milik saudara menjadi salah satu kios yang perlu dibongkar? Ya, menurut saya menolak hal tersebut sebelumnya karena penggugat yang menyebutkan itu menurut saya kurang karena saya membeli kios tersebut cukup mahal. Baik, terima kasih saksi, cukup ya mulia. Baik, dari pihak tergugat silakan jika ada pertanyaan. Saya cukup yang mulia. Cukup. Dari pihak tergugat intervensi silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui kios tersebut dibangun di atas tanah PT KAI? Iya, saya mengetahui. Baik, lalu apakah saudara saksi juga mengetahui bahwa telah ada sosialisasi dari PT KAI sebelum bangunan-bangunan kios itu akan dibangunkan? Iya. Baik, terima kasih atas keterangan saudara saksi. Dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara Afina Echa Larasati, terima kasih atas keterangannya. Saya akan berlanjut kepada saksi yang kedua yakni saudara Rizka Winayanandiati. Saudara saksi, apakah saudara dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berjalan? Baik, yang mulia, saya merupakan seorang pedagang yang membeli kios dari Adi Samsura pada tahun 2018 dengan harga 9 juta. Baik, terima kasih. Silakan hakim anggota 1 dan 2 jika ada pertanyaan. Cukup yang mulia. Baik. Dari pihak penggugat silakan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui tentang pembongkaran kios yang berada di Jalan Cut Nyahdin, Desa Perdabangan, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang? Saya tahu dan sepengetahuan saya masih ada sekitar 11 kios yang belum dibongkar termasuk kios milik saya. Baik, jadi saya cuma mendengarkan. Baik, dari pihak tergugat silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saat saudari saksi membeli kios tersebut, saudari saksi ini mengetahui tentang sertifikat hak atas tanahnya? Saya tidak tahu dan saya tidak mempertanyakan soal sertifikat hak atas tanah tersebut karena saya tahu pada tersebut tidak ada kaitan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat intervensi, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara
PT KAI? Apakah saudari saksi mengetahui tentang adanya perjanjian sewa tanah antara PT KAI dengan T. Iskandar yang berlaku mulai tahun 2013 hingga tahun 2016? Ya, saya tahu dan sepengetahuan saya perjanjian sewa tersebut dicapai pada tahun 2015. Baik, terima kasih atas keterangannya. Dan saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saksi penggugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan. Baik, selanjutnya akan didengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Dari pihak tergugat, siapa saja yang akan dihadirkan dalam sidang ini? Dari pihak tergugat akan mendatangkan Saudari Novani Megananda, Saudari Aura Mustika Ambani, dan Saudari Tia Indah Rahmawati yang mulia. Baik, kepada petugas sidang diminta tolong untuk bisa menghadirkan saksi tergugat ke ruang sidang ya. Baik, para saksi silakan duduk. Untuk saksi tergugat yaitu Novani Megananda, Aura Mustika Ambani, dan Tia Indah Rahmawati. Apakah saudara-saudara saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Sehat dan siap yang mulia. Baik, mungkin saudara bisa maju ke depan untuk memberikan kartu identitasnya masing-masing. Baik, selanjutnya saudara saksi saya akan memeriksa identitas saudara. Dimulai dari saudara saksi yang pertama yaitu Novani Megananda. Apakah benar lahir di Banda Aceh 10 Oktober 1995, berjenis kelamin perempuan, keluarga Indonesia, keluarga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Islam, tempat tinggal Jalan Romo, RT 2 RW 4, Desa Romo, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang? Benar yang mulia. Benar. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah, semenda, ataupun pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke saksi yang kedua, yakni saudara Aura Mustika Ambani. Apakah benar Anda bernama Aura Mustika Ambani, lahir di Banda Aceh 11 Agustus 1997, berjenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, agama Islam, tempat tinggal Jalan Tamiang Raya, RT 20 RW 6, Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang? Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda, ataupun pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke saksi yang ketiga, yakni saudara Tia Indah Rahmawati. Apakah benar Anda lahir di Banda Aceh 18 Juli 1997, berjenis kelamin perempuan, berkeluarga negara di Indonesia, pekerjaan konsultan, beragama Islam, tempat tinggal Jalan Sriwijaya RT 20 RW 18, Desa Kuala Simpang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Tamiang? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Sebelum didengar keterangannya, apakah para saksi bersedia untuk diambil sumpahnya? Bersedia yang mulia. Baik, kepada rohaniawan mohon dibantu dan kami anggota mohon dibantu untuk menghafalkan Baik, sumpahnya. Ibu ya. Saudara-saudara saksi, silakan berdiri. Silakan ikuti kalimat saya. Saudara bersumpah akan bantu melafalkan saja ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian saya. sesuai dengan kesaksian saya. Baik. Terima kasih. Silakan kembali. Para saudara saksi telah diambil sumpahnya. Apabila memberikan keterangan yang tidak benar, saudara saksi dapat diancam pidana maksimal 7 tahun sesuai dengan pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, terima kasih. Saya mulai dari saksi yang pertama yaitu saudara Novani Megananda. Apakah saudara saksi dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung? Baik yang mulia. Jadi keterkaitan saya dengan perkara ini karena saya berprofesi sebagai seorang petugas pelayanan terpadu satu pintu atau disingkat PTSP. PTSP. Baik, bisa tolong saudari sebutkan di mana tepatnya saudari bekerja? Di Kabupaten Aceh Tamiang yang mulia. Baik, lalu profesi Anda ini kaitannya apa dengan perkara ini? Bagaimana? Jadi salah satu tugas dari seorang petugas PTSP itu mengurus permohonan perizinan, yang mana hal tersebut berkaitan dengan bahasan perkara ini mengenai perizinan bangunan. Baik, sesuai ya berarti. Silakan hakim anggota 1 dan 2. Izin yang mulia, terima kasih. Saudari saksi bisa dijelaskan bagaimana tugas Anda dalam mengurus permohonan perizinan?
Jadi dalam mengurus permohonan perizinan itu saya ambil data-data yang masuk dari sistem online single submission atau OSS. Baik, sistem OSS ini bisa tolong saudari jelaskan bagaimana lebih lanjut digunakan dalam perihal apa saja ya? Baik yang mulia, jadi singkatnya sistem OSS ini digunakan dalam membantu proses pengajuan serta permohonan perizinan usaha. Yang mana karena sifatnya online tentu lebih mudah untuk diakses dan dijangkau oleh para pengguna usaha dalam mengajukan permohonan perizinan serta memudahkan bagi saya selaku petugas PDSP dalam menindaklanjuti permohonan-permohonan yang masuk dalam sistem OSS. Baik, terima kasih saudara saksi dan saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat silakan jika ada pertanyaan. Dari kami cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Dari pihak tergugat silakan jika ada pertanyaan. Baik, izin yang mulia. Saudari saksi, bisa tolong dijelaskan bagaimana singkatnya proses atau alur dalam mengajukan permohonan melalui OSS ini? Baik, jadi dalam mengajukan permohonan ini tentunya pengguna perlu untuk mengakses web OSS gitu ya. Tapi sebelumnya penting untuk mendaftar dengan membuat akun. Lalu setelah verifikasi akun, akan didapat username serta password yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan perizinan. Jadi setelahnya akan didapat memilih usaha atau tidak. Lalu permohonan perizinan pada perkara ini kan berkaitan dengan bangunan gedung. Tolong dijelaskan bagaimana itu prosesnya. Kalau permohonan perizinannya itu mengenai persetujuan bangunan gedung atau PBG, prosesnya akan berlanjut ke sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG. Yang proses selanjutnya tentu akan dilakukan oleh petugas SIMBG. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pihak tergugat intervensi silakan jika ada pertanyaan. Cukup yang mulia. Cukup. Baik, saudari Novani Megananda, terima kasih atas keterangannya. Saya akan berlanjut kepada saksi yang kedua, yaitu saudari Aura Mustika Ambani. Bagaimana saudara saksi, apakah dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berjalan? Baik yang mulia, saya merupakan petugas operator sistem informasi manajemen bangunan gedung atau SIMBG. Baik, terima kasih. Hakim anggota 1 dan 2, silakan jika ada pertanyaan. Baik yang mulia. Kalau permohonan perizinan mengenai persetujuan bangunan gedung, maka prosesnya akan berlanjut ke sistem informasi manajemen bangunan gedung (SIMBG) ya. Yang proses selanjutnya dilakukan oleh petugas yang tertentu. Benar yang mulia, jadi untuk mengajukan PBG, pemohon harus mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan seperti KTP, NPWP, sertifikat kepemilikan tanah yang sah, rekomendasi teknis dari dinas terkait, dan dokumen lainnya. Oke, apakah saksi mengetahui tentang objek sengketa yang diajukan dalam proses pengajuan PBG? Tidak yang mulia, karena pada waktu itu saya tidak turun langsung ke lapangan pada proses pengajuannya. Oke, baik dari saya cukup. Baik, terima kasih. Dari para pihak, penggugat, tergugat maupun tergugat intervensi, apakah ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Cukup? Izin yang mulia. Oh ya, silakan. Saudari saksi dalam pengajuan PBG, siapa yang mengunggah dokumen persyaratan ke SIMBG? Jadi yang mengunggah dokumen persyaratan ke SIMBG adalah pemohon atau konsultan yang ditunjuk oleh pemohon. Jadi jika ada kesalahan dalam data atau dokumen teknis yang diajukan, apakah saudari bertanggung jawab atas hal itu? Saya tidak bertanggung jawab atas hal itu. Yang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen adalah pemohon dan tim teknis yang memverifikasinya. Saya hanya memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik. Baik, terima kasih saudari saksi. Dari saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara Aura Mustika Ambani, terima kasih atas kesaksiannya. Kemudian saya akan berlanjut kepada saksi yang ketiga, yaitu saudara Tia Indah Rahmawati. Saudara saksi, apakah dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berjalan? Baik, izin yang mulia, saya merupakan konsultan yang membantu acara konsultan DPA yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan PBG yang menjadi objek sengketa. Baik, apakah saudara saksi mengetahui tentang pengajuan PBG yang dilakukan oleh tergugat dua intervensi? Ya, saya mengetahui yang mulia bahwa kita tergugat dua intervensi mengajukan PBG sebanyak 120 kios. Baik, silakan Hakim anggota 1. Baik, terima kasih yang mulia. Apa yang saudara saksi sendiri perhatikan dalam membuat berita acara konsultasi TPA? Berita acara konsultasi dibuat berdasarkan pemeriksaan dokumen perkara teknis oleh tim komisi ahli dengan memperhatikan spesifikasi bangunan yang akan dibangun sudah sesuai dengan. Jadi pada pokoknya PA konsultasi TPA berisi tentang pernyataan kesesuaian tentang bangunan yang akan dibangun. Baik, terima kasih saudara saksi dan saya cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat silakan jika ada pertanyaan. Dari kami cukup yang mulia. Cukup. Dari pihak tergugat silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudari saksi saat membuat berita acara konsultasi TPA ikut meninjau langsung ke lapangan? Saya tidak ikut langsung meninjau ke lapangan sebab bangunan yang pernah dibangun di area kios sederhana dengan ukuran 3x4 per m dan 4 unit kios.
saya akan mendengarkan keterangan saksi dari pihak terduga 2 intervensi. Dari pihak terduga 2 intervensi, siapa saja yang akan dihadirkan dalam persidangan ini? Dari pihak terduga 2 intervensi akan mendatangkan 2 orang saksi yang mulia, yaitu Saudara Osra Pradita Arna Saputra dan Saudara Hairul Safian Dayani yang mulia. Baik, kalau begitu petugas sidang diminta tolong untuk bisa menghadirkan para saksi terduga 2 intervensi ke ruang sidang ya. Baik, silakan duduk. Untuk saksi terduga 2 intervensi yaitu Saudari Hoirul Nisa Febriati Aryani dan juga Osra Pradita Arna Saputra. Apakah para saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan? Baik, saudara dipersilakan untuk bisa maju dan menyerahkan kartu identitas saudara. Terima kasih. Selanjutnya saudara saksi, saya akan memeriksa identitas saudara dimulai dari saksi yang pertama. Apakah benar Anda bernama Osra Pradita Arman Saputra, lahir di Banda Aceh 21 Juni 1975, berjenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, agama Islam, tempat tinggal Jalan Teukunya Arif nomor 1, Kecamatan Ciakuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda atau hubungan pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan beralih ke saksi yang kedua yaitu saudara Hoirul Nisa Febrianti Aryani. Apakah benar Anda lahir di Banda Aceh 2 Februari 1995, berjenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Inong Bale, RT 2 RW 9, Kelurahan Kekolma, Darussalam, Kecamatan Ciakuala, Banda Aceh? Benar yang mulia. Benar. Baik, apakah saudara memiliki hubungan darah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum didengar keterangannya, saudara saksi akan diambil sumpahnya. Apakah bersedia? Baik, rohani awal mohon dibantu, hakim anggota kedua mohon dibantu untuk melaksanakan sumpah. Baik yang mulia, Pak saksi silakan berdiri. Silakan ikuti kalimat saya. Saudari yang bersumpah hanya membantu pelafalan saja ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya sesuai dengan kesaksian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Para saksi telah diambil sumpahnya. Apabila memberikan keterangan yang tidak benar, saudara saksi dapat diancam pidana maksimal 7 tahun sesuai dengan pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Motif? Baik, saya mulai dari saksi yang pertama yaitu saudara Osra Pradita Arman Saputra. Apakah saudara saksi dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berlangsung? Baik yang mulia, sejak tahun 2019 hingga saat ini saya menjabat sebagai Datuk Pembuka Perdamaian Kecamatan Kota Kuala Sembang, Kabupaten Kabupaten. Baik, terima kasih. Baik, yang mulia, terima kasih. Saudara saksi, seperti yang telah ditanyakan pada saksi-saksi sebelumnya ya, mengenai pembongkaran kios lama dan pembangunan kios baru di atas tanah objek sengketa, bagaimana pendapat saudara saksi selaku Datuk Penghulu Kampung Perdamaian terhadap hal tersebut? Menurut saya, pembongkaran kios lama dan pembangunan kios baru tersebut adalah tujuan untuk penataan kota yang lebih baik, karena saya sebagai Datuk Penghulu Kampung sendiri tidak tahu siapa yang menghuni tempat tersebut karena tidak terurus dan tidak terdata. Sepengetahuan saya juga banyak dibuat kamar-kamar kecil yang digunakan untuk makan dulu. Baik, saudara saksi, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia saudara saksi. Apakah saudara mengetahui mengenai jual beli bangunan kios yang dilakukan oleh penggugat? Saya tidak mengetahui tentang hal tersebut. Baik, terima kasih saksi. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi ini mengetahui tentang adanya sosialisasi sebelum dilakukannya pembongkaran kios dan sebelum terbit PBG yang kemudian menjadi objek sengketa? Ya, saya mengetahui tentang adanya sosialisasi di tanah PT KAI tersebut, dan para pedagang juga telah mengetahui tentang penataan kios-kios tersebut. Jadi saudara saksi selaku Datuk Penghulu Kampung Perdamaian, apakah pernah menerbitkan rekomendasi PBG yang kemudian dimohonkan oleh terduga 2 intervensi? Ya, saya pernah menerbitkan permohonan PBG yang diminta oleh terduga 2 intervensi dan telah direkomendasikan dan dikoordinasikan dengan tahapan. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, terduga 2 intervensi silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi mengenai kios tersebut dibangun di atas tanah PT KAI? Ya, saya mengetahui. Baik, lalu apakah saudara saksi mengetahui bahwa para pedagang yang menempati kios tersebut tidak memiliki alas kaki? Iya, saya mengetahui. Jadi apa yang saudara saksi ketahui mengenai pembongkaran pada kios tersebut? Pengetahuan
Baik, Saudara Oscar Raditana Saputra, terima kasih atas keterangannya. Saya akan melanjut kepada saksi yang kedua, yakni Saudara Hoyrunisa Febrianti Aryani. Saudara saksi, apakah saudara dapat menjelaskan keterkaitan saudara dengan perkara yang saat ini sedang berjalan? Baik Yang Mulia, jadi saat ini saya menjabat sebagai manajer aset tanah dan bangunan di PT KAI wilayah Lombok. Baik, dari hakim anggota 1 dan 2, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Cukup. Baik, dari pihak penggugat silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, bagaimana menurut saudari solusi mengenai pedagang lama yang telah menempati kios-kios lama tersebut, tetapi akhirnya mengalami pembongkaran sebab adanya PBB yang menjadi objek sengketa? Jadi menurut saya pedagang lama yang kiosnya itu dibongkar dan kemudian dapat pindah ke kios baru yang nantinya akan dibangun dengan membicarakan terlebih dahulu pastinya kepada yang terbuka di intervensi termasuk mengenai pemasaran ganti rugi. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, dari pihak terdua intervensi, tergugat silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengetahui tentang sertifikat hak pakai PT Kereta Api Indonesia Persero terhadap tanah ini? Ya, saya tahu dan setahu saya juga PT KAI itu menguasai tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak pakai yang haknya itu bakal akan berakhir pada tahun 2020. Kemudian, apakah saudari saksi mengetahui bahwa terdapat perjanjian sewa tanah antara PT Kereta Api Indonesia Persero dengan Jumaidi Sandi? Ya, saya tahu dan setahu saya juga perjanjian tersebut itu masih berlaku selama 1 tahun, yaitu sejak tahun 2002 hingga 2003 dan perjanjian tersebut juga tidak dikembalikan. Baik, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, dari pihak terdua intervensi silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin bertanya kepada saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui ada kios-kios yang dibangun di atas tanah PT KAI yang terletak di Desa Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Sempang, Kabupaten Aceh Tamiang? Ya, saya tahu. Lalu apakah saudari saksi mengetahui tentang adanya perjanjian sewa tanah antara PT KAI dengan TI Iskandar yang berlaku mulai tahun 2021 hingga tahun 2026? Ya, saya tahu. Lalu apakah saudari saksi mengetahui tentang penerbitan PBG yang menjadi objek sengketa di atas tanah milik PT KAI? Iya, saya tahu. Jadi PT KAI itu memberikan izin berupa rekomendasi untuk keperluan penerbitan prosedur bangunan dulu yang saat ini menjadi objek sengketa. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara saksi. Dari saya cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih pada saksi terdua intervensi atas keterangannya. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Dikarenakan kita sudah mendengar keterangan dari masing-masing saksi yang nantinya akan dijadikan pertimbangan, juga dengan ini dinyatakan sah. Baik, untuk sidang selanjutnya agenda kesimpulan para pihak dilaksanakan pada 7 hari lagi. Tanggal berapa ya Panitra? 7 hari ke depan, hari Kamis 25 Januari 2024 Yang Mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya ditetapkan pada hari Kamis 25 Januari 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan agenda persidangan kesimpulan para pihak. Untuk itu sidang pada hari ini dinyatakan ditutup. Sidang dengan agenda penjelasan kesimpulan siap dimulai Yang Mulia. Sidang perkara nomor register 26-G-2023-PT UNBNA. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Pihak penggugat, tergugat, dan tergugat berintervensi sudah hadir diwakilkan kuasa hukum Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Apakah para pihak sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, bisa minta tolong dibawa ke meja hakim. Baik, kesimpulan dari para pihak telah kami terima. Selanjutnya kami akan memeriksa dan meneliti kesimpulan dari para pihak. Baik, kesimpulan para pihak sudah kami periksa dan kami teliti. Dari hasil tersebut kami putuskan bahwa kesimpulan ini sudah memenuhi sehingga kiranya agenda akan dilanjutkan pembacaan putusan. Panitera 7 hari ke depan pada hari apa? 7 hari ke depan, hari Kamis 1 Februari 2024 Yang Mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk itu para pihak diharap hadir sesuai dengan jadwal. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 1 Februari 2024 dengan acara pembacaan putusan. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang dengan agenda pembacaan putusan siap dimulai Yang Mulia.
Sidang lanjutan perkara gugatan dengan nomor register 26-G-2023 PTWN dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Panitera, apakah para pihak sudah hadir? Pihak penggugat, tergugat, dan tergugat berintervensi sudah hadir diwakilkan kuasa hukum yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon kepada para pihak untuk memperhatikan tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara, menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah persetujuan bangunan gedung nomor SK PBG 11-PB-0303-03032023-001 tertanggal 3 Maret 2023 atas nama T. Iskandar dengan luas bangunan gedung 3.326,4 meter persegi terletak di Jalan Cut Nyadin, Desa Perdamaian, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dan file bukti P1, bukti T1, bukti T2 INTV 5. Menimbang bahwa sebelum memperhatikan dalil eksepsi dan pokok perkara, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu mengenai kepentingan penggugat mengajukan gugatan, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan tenggang waktu mengajukan gugatan. Menimbang bahwa pertama pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kepentingan penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut. Menimbang penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena penggugat telah membeli kios atau ruko dengan sejumlah uang di atas tanah objek sengketa. Tidak ada kepastian apakah penggugat dapat kembali berjualan di kios atau ruko tersebut, dan oleh karena sebagian besar bangunan kios atau ruko pedagang lainnya telah dibongkar oleh T. Iskandar atau tergugat berintervensi mengakibatkan suara reruntuhan bangunan dan debu. Atau beda gugatan, penggugat halaman 4-6 menggugat menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa mengenai kepentingan penggugat mengajukan gugatan yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk menentukan apakah penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa APO, pengadilan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai kepentingan dalam mengajukan gugatan di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1986. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut adanya kepentingan penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa pengertian kepentingan yang dirugikan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara penggugat dengan objek sengketa, dan apakah kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut dilindungi oleh hukum. Menimbang bahwa pertama, pengadilan mempertimbangkan apakah penggugat dengan objek sengketa mempunyai hubungan hukum sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan apakah kepentingan penggugat yang dirugikan dilindungi oleh hukum atau sebaliknya sebagai berikut yang dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa pada fakta hukum selanjutnya adalah pada saat penggugat membeli bangunan kios tersebut dari Nasrul pada tahun 2018 terhadap perjanjian sewa tanah antara PT Kereta Api Indonesia dan tergugat kointervensi dengan masa berlaku perjanjian tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Juli 2021 atau beda bukti P9 yang pada perjanjian tersebut terdapat larangan pengalihan objek sewa baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin dari PT Kereta Api Indonesia. Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian antara PT Kereta Api Indonesia dan tergugat dua intervensi saat penggugat dan Nasrul melakukan jual beli bangunan kios, video bukti P9 yang salah satu kesepakatannya adalah larangan mengalihkan objek sewa baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin dari PT Kereta Api Indonesia. Pengadilan menilai bahwa jual beli bangunan kios tersebut dengan dasar surat jual beli bangunan kios atau ruko tanggal 4 Juli 2018 yang dilakukan tanpa izin dari PT Kereta Api Indonesia merupakan bentuk pengalihan terkait dengan objek sewa yang oleh karena dilarang dalam perjanjian, maka tidak dapat timbul hak lain di atas objek sewa selain daripada yang diperjanjikan, sehingga jual beli kios tersebut bertentangan dengan perjanjian dan pemanfaatan tanah objek sewa tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Perpu RI nomor 51 tahun 1960 karena dimanfaatkan atau dipakai tanpa izin yang berhak. Menimbang bahwa oleh karena penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk